para bapak-bapak berdasi itu butuh spiritual leader dari sisi terang dan gelap. Bawalah ke jalan yang menurut kalian benar. Kalau orang yang mau belajar itu bisa lebih daripada orang-orang berbakat. Barang, sugesti, dan sedikit main di otak. Main di otak. Dia bisa lakukan astral injection and projection. Yes. Minta tolong untuk lu santetin orang. Banyak banget. Dia membunuh dirinya sendiri. Lu pernah nggak ketemu orang-orang yang mengikat sebuah perjanjian dengan dunia kegelapan? Banyak bang. Ada kabar duka yang lumayan ramai tingkat nasional. Oke. Public figure lah ya. Oke. Gua laki. Halo teman-teman Opera Squad, ketemu lagi dengan Mongol di Kalapuna. Dan buat pencinta Kalapuna, Mongol kasih nama jadi Kalapunaholic. Holik. Dan hari ini Mongol kedatangan bintang tamu yang sudah malang melintang di dunia pergelapan ini. Dan juga mungkin teman-teman YTT juga udah kangen sama beliau. Aduh. Beliau ini punya pengalaman yang nice to meet you, yang keren-keren banget. Punya nama yang berbeda dengan nama IG, dengan nama benernya, bahkan KTP-nya juga berbeda banget. Gue tahu KTP-nya Muhammad Sulaiman. Inilah dia, Didit. Tapi nama lu benernya Aditya Pradang. Pradanang bang. Pradanang. Iya. Oh kirain Muhammad Sulaiman. Duh. Bang, perasaan gue semalam nonton dangdutan, gue nggak ketemu lu, kok sama-sama serak sih? Keselak gue. Dia di kolong panggung bukan rame-rame? Panjang banget soalnya. Otaknya bokep melulu. Orang gua lagi itu kok kemarin kita kan apa? Ada loh yang di Kelapa Gading apa namanya? Jagung yang apa pakai mentega tebel terus dibakar enak. Itu mah setelan warpat, Bang. Kalau jagung bakar pakai mentega. Warpat. Iya. Apa tuh warpat? Tanya nih anak-anak warpat. Warung rapat, Bang. Duduknya dempetan gitu. Dempetan. Ih, bau ketek sebelah-sebelahan. Gua tadi dari mana ya, gua sempat ketemu ada cewek dua orang lagi foto-fotoan selfie. Dia bilang, "Bang, foto dong." Gua sampai mau ngomong, "Cewek kok bau ketek?" Terus dia jawab, "Ih, cowok kok bau jigong." Apalah. Tapi kabarnya gimana? Kabarnya baik, Bang. Leticia gimana? Leticia sehat. Alhamdulillah. Istri? Alhamdulillah, istri lagi kurang sehat sih. Oh, lagi kurang sehat. Nggak bisa ditambah tuh? Bisa, sehatnya. Okay. Oh iya. Sibuk apa sekarang? Sekarang sibuk fokus ke dunia hitam, Bang. Tetap nggak bisa diwarnain lain? Nggak bisa, Bang. Lu ngapain sekarang? Ya, dunia hitamnya? Dunia hitamnya sekarang lebih meluas, Bang. Karena udah menjelang akhir tahun itu. Kirain mau menjelang akhir zaman. Belum, kalau akhir zaman belum. Karena pasti udah ada info nih orang dalam nih. Coy, akhir zaman coy gitu. Jadi kalau di akhir tahun apa aja yang di akhir tahun itu yang pasti kalau pemilihan umum, pilkada, kepala desa, DPR, preparing itu lo nya. Preparing itu, Bang. Oke. Karena kita nggak bisa tutup mata, nggak bisa tutup telinga kalau para bapak-bapak berdasi itu butuh spiritual leader dari sisi terang dan gelap. Sisi terang dan gelap. Lu tengah berarti ya? Kan gue menganut sebuah kalimat, gue nggak bisa bilang itu prinsip ya, tapi kalimat ini cukup bisa kita jadiin sebuah renungan, Bang. Jadi bawalah ke jalan yang menurut kalian benar. Oke, menurut kalian toh? Iya, menurut. Tapi berarti sejak kapan sih lu mulai merasa diri bahwa lu punya sesuatu yang akhirnya membuat orang menilai bahwa lu adalah seorang paranormal? Penilaian orang. Kalau sejak kapan lu merasa itu? Orang menilai gue seperti itu kurang lebih di era 2012-2013 lah. Itu apa karena keturunan atau lu belajar? Enggak keduanya sih, Bang. Jadi gini, kalau untuk keturunan itu sama sekali gue hiraukan. Karena gue tetap percaya kalau orang yang mau belajar itu bisa lebih daripada orang-orang berbakat. Oke, serius, setuju. Tapi kalau belajar di usia belasan, gue dapat satu bacaan yang menurut gue itu sampai hari ini itu paling worth untuk selalu gue pakai. Apaan? Buat geser hujan. Buat geser hujan itu? Iya, karena kakek gue pelaut Bugis. Oke, oh lu berdarah Sulsel. Iya. Jadi lu bisa ngegeser hujan. Iya. Itu dari waktu itu lu lakuin dari usia berapa? Belasan lah. Belasan tahun. Iya. Itu ada yang minta tolong atau karena lu lagi main sama teman-teman hujan terus lu geser? Dulu sih gue sembarangan.
Tapi setelah semakin dewasa udah makin berasa bang. Mending diduitin. Bukan itu, kalau kita pakai itu buat hal-hal yang remeh atau nggak ada keperluan, cuma iseng doang, badan kena bang. Oh, berefek ke diri. Iya. Oke. Nah, di saat lu punya ya taruhlah itu punya gift ya, itu lu pupuk terus atau hanya sampai di situ aja? Terus gue kembangin malah. Lu kembangin. Karena setelah itu masukin umur 20 itu gue belajar dari beberapa jalur yang beda bang. Oke. Jadi dari ilmu hikmah gue belajar. Oke. Pakai Arab-Araban, pakai banyak pantangan. Kejawen gue belajar juga. Terus ada satu yang nggak bisa gue sebutin namanya karena nanti masyarakat bisa bergolak, itu juga gue belajar juga. Kalau yang dulu bekas teman-teman abang tuh, ada buku hitam yang gambarnya bintang diurak-urak tengahnya, abang tau lah. Gue juga udah kelar baca itu di usia 19 tahun lah. Dan itu di saat lu mempraktekkan ilmu-ilmu yang lu pelajari itu menggunakan medium atau tidak? Ada yang sudah menggunakan medium, ada yang tidak. Karena 80% itu basisnya energi. Oh, basisnya energi. Jadi, tapi kalau dengan basis sebagai itu, ya memang benar banyak kan berbasis energi. Terus dengan kondisi lu berkecimpung di dunia seperti itu, mulai dari usia seperti itu, orang tua lu merasa aneh nggak dengan diri lu? Ibu tidak merasa aneh, karena dia juga tidak terlalu asing sama dunia kayak gini. Kalau bokap gue udah nggak kenal, udah lama. Oke. Jadi orang tua ya biasa aja gitu. Biasa aja. Kalau lain kan ada temen gue orang tuanya sampai anaknya dipindahin. Iya, karena terus terang dimasukin aja, ke asrama bahkan. Keluarga ibu itu dari kecil itu udah biasa bang, bahkan kayak di rumah. Dulu kan keluarga kakek kan tinggal di Cawang. Oke. Cawang pinggir sungai yang suka banjir. Tahu. Kan? Nah, jadi kalau banjir sampai atap itu lemari bunyinya nggak karuan. Karena ada golok pusaka keluarga yang dia nggak suka kebanjiran. Jadi buat keluarga tuh itu udah hal yang biasa aja. Cuman di pergaulan, sejujurnya emang teman-teman gue banyak yang nggak pada ngeh. Karena di pergaulan gue punya prinsip kalau kita membicarakan satu hal yang nggak menarik untuk orang tersebut, itu mendingan gak usah kita omongin. Oke. Dan lu kan akhirnya oleh banyak pihak lu dinyatakan sebagai seorang paranormal. Yes. Iya kan? Kita itu jarang menyatakan mengklaim diri sebagai seorang paranormal. Selalu orang lain yang memberi predikat itu kepada kita karena mungkin mereka merasa terbantu, mereka merasa kita bisa menyelesaikan apa yang mereka sementara cari. Yeah. Kita yang dengan bertemunya kita akhirnya mereka melabel kita sebagai paranormal. Yes. Nah, dari banyaknya paranormal ada rahasia apa sih yang lumayan tersembunyi dari para paranormal? Jadi untuk para paranormal yang betulan, nih gue kategoriin dua ya, betulan, bohongan. Betulan sama settingan. Betulan, bohongan, sama semi. Oh jadi berarti betulan, bohongan, sama settingan ya, yang semi. Karena kan di setting ala-ala kan? Ala-ala tapi dia tetap work bang. Tetap ada dia punya khasiat, dia punya doa betul, dia punya pasien sembuh. Tapi ditambahkanlah bumbu itu. Oke. Nah itu bagaimana? Apa yang harus lo? Jadi sebenarnya nih untuk paranormal yang pertama dulu yang betulan. Oke. Dia punya satu kemampuan, dia katakanlah keilmuan atau sanat atau dia punya bakat. Itu nggak semata-mata gratis dia bisa lakukan apapun dengan kemampuannya dia. Oke. Selalu ada harga yang harus dia bayar. Oke. Nah, dan yang dilakukan itu juga sebenarnya nggak sampai banyakkan gerakan aneh-aneh, jurus-jurus kayak di film-film Cina gitu, Bang. Sebenarnya nggak pernah. Nggak harus tengkurap, nggak harus kayang-kayang atau banyak sajen-sajen harus bakar begitu. Sebenarnya enggak. Oke. Karena itu digunakan umumnya untuk lebih kepada sopan santun. Oke, masuk ke ranah etika moral. Masuk ke ranah etika moral dan kebudayaan. Oke. Nah, kalau yang kedua, yang bohong nih, dia cuma memanfaatkan sugesti. Iya. Biasanya yang bohong ini dia lebih banyak pakai barang. Oke. Barang, sugesti, dan sedikit main di otak. Main di otak. Kalau yang semi ini yang lucu bang, karena dia tahu daya saingnya dunia ini sangat luar biasa. Zaman makin modern dan
yang paling perlu digarisbawahi adalah manusia itu butuh entertainment. Manusia itu butuh visual. Betul. Jadi memang betul diobatin dengan doanya atau dengan tenaga dalam segala macam, tapi ditambahkanlah gerakan-gerakan tertentu. Itulah yang disalahartikan sama orang-orang kebanyakan. Waktu kemarin itu ada paranormal yang pakai barang elektronik untuk pura-pura mengobati. Itu sebetulnya masuknya ke yang bohongan. Oke. Nah, dalam proses lu menjadi seorang paranormal, kasus apa yang menurut lu paling aneh dan paling besar yang lu pernah alami? Salah satu ya, karena kalau di pukul rata kayaknya mereka punya keunikan masing-masing, Bang. Salah satu yang gue pernah pegang itu ada satu keluarga pejabat di suatu perusahaan yang lumayan gede di Indonesia. Katakanlah perusahaan roda 4 lah. Jadi satu keluarga itu mereka cuma bertiga. Hidupnya damai, menyenangkan, ibadah juga bagus. Tapi kacau, Bang. Tidak ada waktu 1 bulan pun dari 3 anggota keluarga ini yang selalu sehat. Ada aja yang masalah. Berarti sakitnya muter. Muter. Hari ini dia sembuh, sini gitu. Iya. Terus? Begitu gua masuk, gua mulai scanning segala macam. Ternyata memang banyak orang-orang yang nggak suka sama ini orang. Orangnya nggak neko-neko, Bang. Cuma namanya manusia. Tetap ada aja. Tetap ada aja. Nabi pun udah paling bener-benernya manusia. Tetap aja like and dislike. Tetap ada yang musuhin. Oke. Jadi minggu pertama itu gua pegang peliharaannya duluan yang kena. Oke. Ikan di akuarium, ikan hias ya, maklum orang berduit, ikannya kan ikan lumayan lah. Gitu. Ya lumayan lah. 3 hari sekali kan ngambang satu. 3 hari sekali kan ngambang satu. Sampai parah-parahnya ikan udah nggak ada dikosongin. Bang, ini akuarium udah dikosongin nih, udah nggak ada ikan lagi. Udah 1 hari aman, hari kedua, hari ketiga terasnya penuh lalat. Oke. Terus? Penuh lalat. Udah biasalah penanganan jarak jauh kan kalau Arjen kayak gitu. Besoknya kucing, Bang. Tapi ini orang kan suka kasih makan kucing di jalan, suka street feeding. Tapi hari itu yang datang itu kucingnya sakit semua. Yang kulitnya, yang matanya, yang badannya, fisiknya nggak bagus, semuanya seharian puluhan kucing datang. Dan gue udah mulai serius, udah gue trace ternyata, oh ya dari sebelah sana gitu kan. Treatment apa yang lo lakukan? Treatment yang gue lakukan adalah ya gue pagarin dulu rumahnya. Setelah tertutup, ya yang di dalam itu yang masih tersisa dari yang dikirim itu. Ya, dinego, lo mau pulang? Pulang? Nggak mau pulang? Ya itu nggak usah dipikirin karena lo nggak perlu mikir lagi abis itu kan. Setelah itu, ya lumayan lah ya beberapa hari, 3 hari waktu gue kerjain nonstop. Gue nggak bisa makan. 4 hari kemudian itu, 4 hari kedepannya gue nggak masuk makanan, Bang. Makan keluar, makan keluar. Begitu mulai bisa masuk makan, batuk, darah. Keluarga gue nggak tahu karena gue nggak cerita. Begitu sembuh baru gue cerita. Mereka yang lu usir itu tidak terima, akhirnya melakukan pembalasan? Tidak terima karena mereka profesional, Bang. Mereka doing by request. Iya kan? Terus kondisi keluarganya udah nice to meet you? Udah nice to meet you, untuk sekarang ya udah aman lah, udah sehat. Udah aman. Semua. Itu kasus yang paling unik, salah satunya yang paling lu pernah alami. Lu pernah doing buat teman-teman selebriti, membantu? Selebriti beberapa, ya gua nggak bisa sebutkan namanya. Nggak usah disebutin. Dan takut ya, maaf ya. Satu orang itu seorang ibu dengan rambut lurus. Nggak usah disebutin. Rambut lurus kan banyak, Bang. Tapi spesifikasi artis rambut lurus. Ini bukan artis. Beliau ini adalah salah satu orang yang punya nama di zaman Orba. Dah itu aja. Itu lo bantu? Gua bantu karena anaknya butuh mentor. Anaknya very very spesial, Bang. Jadi kalau manusia kayak kita nih, kita bisa kesadaran kita jalan kemana, Bang. Kita bisa scanning dengan kita sambil ngobrol gini. Tidurnya kita adalah kesadaran itu pergi. Anak ini terbalik. Maksudnya? Dia bisa kemanapun tanpa dia harus tertidur atau fokus. Dia bisa lakukan astral injection and projection? Yes, tanpa harus merem. Makanya gue bilang very special.
Terus treatment apa yang lo lakuin untuk? Karena dia panik bang, begitu dia sampai usia tertentu, lebih banyak emosional dia yang udah terbuka, masa-masa remaja, gejolak, ya hormonalnya juga ngaruh sebenarnya. Sorry, dia udah mulai banyak galau. Itu kan bercampur aduk di situ. Oke. Dan untuk tingkatan itu, dunia arwah itu, arwah yang tidak sempurna akan banyak lewat. Oke. Minta doa kan, dengan sedihnya, ya anak spesial itu akan sangat terganggu. Oke, dan lu bantu. Ya. Tapi lu pernah nggak seandainya ada pasien justru bukan lu sembuhin tapi minta tolong untuk lu santetin orang? Banyak banget. Lu lakuin nggak? Gue kasih penjelasan dulu. Maksudnya penjelasan bahwa santet itu Terms and conditionnya. syarat dan ketentuannya. Yes. Oke, berarti pada posisi ini jika ada yang minta tolong untuk lu lakuin itu, prosesnya apa aja lu siapin? Ya kan setelah gue jelaskan terms and conditionnya. Iya tetap oke. Gue nggak literally killing people bang. Oke. Tapi katakanlah kita pakai contoh ya. Abang Mongol datang ke Didit nih. Dit, gue digangguin terus sama ini orang. Oke. Gak bisa lari gue dari sini. Oke. Teror terus, nggak lapor polisi, percuma bang. Karena dia nggak kriminal, dia ganggu tuh. Pokoknya susah lah, lapor polisi pun nggak ngefek. Gimana nih biar supaya gue bisa tenang? Oke. Karena kalau terus-terusan gini, kehidupan gue dan keluarga gue bisa hancur. Iya. Ya udah, ini aja gue protek. Terus nanti dia gimana bang? Nggak usah pikirin dia. Sekarang tujuan kita adalah lo bisa balik ke kehidupan lo yang normal. Oke. Nggak usah dipikirin dia. Tapi ya sorry to say, orang yang mengganggu itu disingkirkan, semakin kuat dia berusaha tetap mengganggu, semakin kuat dia berusaha untuk mendorong klien ini, semakin berat di dia. Oke, jadi berlaku sistem satanik destroy him. Destroy him. If he destroying you. Ya, jadi makin kita kasih kebaikan dia ngelunjak, hantem aja. I'm not literally killing, No, tapi ya. dia membunuh dirinya sendiri. Dia membal ke diri kan? Yes. Tidak kita yang doing, membal ke diri. Iya. Oke. Yang jadi masalah saat klien gue ini hatinya tidak bersih bang. Dia punya dendam yang ingin dia balas. Oh oke. And then Karena itu gue buat semacam ada satu metode, abang mungkin pernah dengar atau udah tahu banget bahwa semakin musuhnya itu jahat ke dia, hantaman ke musuhnya akan semakin lebih besar. Tapi kalau musuhnya baik ke dia, punya karma baik ke dia, musuhnya akan semakin baik. Oke, ngerti. Dan itu pun berimbas ke gua. Nah, pertanyaan gua adalah, dengan kondisi seperti ini, pekerjaan yang lu lakukan seperti ini, lu percaya tentang hodam nggak? Oh jelas. 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 Menurut lu hodam itu adalah pengikut lah. Dia follower bang. Iya, follower lo. Iya. Itu dapatnya dari mana? Banyak faktor yang bisa bikin dia mau ikut kita. Salah satunya? Salah satunya ada yang pernah ikut gua dari waktu itu gua ziarah bang. Ziarah ke suatu makam raja. Oke. Ziarah ke situ. Ziarah ke situ sama beberapa orang, katakanlah senior gua. Sampai di situ biasa juru kunci kan kalau ada orang ziarah kan tunggu dulu di sini, antre dulu, ntar dulu apa harus begini dulu harus gitu dulu. Gue datang ke situ sama itu berapa orang ya, 6 orangan nih. Kita nggak disuruh aneh-aneh bang, juru kunci cuma ngerokok aja ketawa-tawa. Suruh masuk. Malah ada orang yang datang duluan dari kita, dia di depan bang di teras, lama baca doa tuh. Sama rombongan kita bilang ya udah langsung aja ke dalam. Oke. Ya gue masuk dong sesuai anjuran senior gue itu, udah baca doa ini, kirimin ini, udah tuh. Terus sampai dalam apa yang lu lihat? Gue duduk ya nisan, buka tahu ya. lampunya, gue duduk, gue berdoa. Dalam keadaan gue berdoa, gue dicolek bang. Dicolek. Sama senior gue, maju di jarak dengkul ke nisan itu tinggal sejengkal, tapi masih suruh maju. Ya gue jongkok dong, maju, gue lihat ke dalam nisan, gue lagi doa di situ, tiba-tiba tangan gue itu dipegang bang. Oleh kucing. Jadi sosok yang memegang tangan lu itu adalah seekor kucing. Kucing dengan ukurannya ya segede apaan lah. Ya, kurang lebih kucing apa mau. Ya itulah bang. Oke, nice to meet you. Nice Kemudian to dia meet ngomong you. apa? Dia cuman Senyum atau? dia cuma begitu doang. Set. Waktu itu gue masih muda.
Gua belum waktu begitu. seumur gua gitu sekarang. Oh gua mah sekarang udah 47, udah nggak muda. Iya. Jadi dengan kondisi seperti itu, lu kaget atau langsung lu mengerti? Gue diam dulu karena waktu itu prosesi lagi berjalan, tetap gue menjaga. Kan nomor 1 itu sopan santun bang. Oke. Jadi nggak gue tanyain di situ. Begitu mau pulang, gue nanya dong. Tadi begini. Ya udah. Ente mau terima atau enggak? Ya dia mau ngikut. Dan sosok itu sampai sekarang mengikuti lo? Sampai sekarang ikut, tapi gue punya kondisi tertentu yang gue menyatakan untuk semua yang mau ikut sama gue, lu bebas. Khodam lu ada berapa? Yang gue kenal langsung beberapa tahun, setidaknya ada 6. Kalau gue pernah punya satu kasus lucu. Gue pernah ke Semarang di sebuah acara. Gue ngisi acara di sebuah perusahaan. Terus gue lagi selesai ngisi acara, gue buka juga podcastan, and then selesai itu gue nongkrong nungguin katanya ownernya mau datang. Pas ownernya datang, kita ngobrol kurang lebih cuma 2 menit. Bentar banget aja. Terus orangnya langsung ngobrol. Orangnya nih, si bapak ini, dia bilang, maksudnya katanya gue mau, dia tuh nyuruh, ada yang nyuruh suruh bawain gue ke satu tempat. Ya karena namanya juga bos kan, dia gue ikut aja. Gue ikut. Kita ke atas ngobrol di mobil, pokoknya ikut aja Mas Mongol karena disuruh. Dia kalimatnya adalah yang nyuruh yang putih. Waduh. Ya gue, ini lu tau kan gue Kristen bro. Jadi gue kan selalu, ya udahlah terserah. Ya terserah aja ya. Ikut parkir mobil, dia ajak turun, dan dia bawa gue satu pemakaman. Pemakaman itu adalah pemakaman dari Syekh Keramat Jati. Oke. Itu adalah leluhur dari Habib Lutfi bin Toha. Syekh Keramat Jati itu muridnya, dia adalah menantu dari Hamengkubuwono II kalau nggak salah. Ya. Ini kalau nggak salah ya. Iya. Jadi ini gue lucu nih. Jadi bertiga kan ini makam beliau. Di sini satu ini yang bos ini Pak Pidi. Gua pura-pura jadi bos nih. Nah, gue di sebelahnya. Bener deh Mongol. Iya, jadi gue di pokoknya bertiga nih. Sini, gue di sebelah sini. Gue pas di kirinya ngadep begini kan. Terus bapaknya bilang, jadi kita doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Nah mereka, gue masih ingat banget baca Al-Fatihah karena kan gue hatam juga Al-Fatihah. Nah gue doa Kristen gitu. Lu nge-cheat dong bang, kalau lu baca Al-Fatihah di situ. Nggak dong, gue baca agama gue. Oh iya betul. Nah cuman pas gue lagi baca agama, maksudnya kan kalau gue Kristen kan biasanya begini. Nah gue ikut begini juga, tapi gue pakai doa agama Mongol Kristen. Nah gue ngelihat ada satu sosok pakai baju putih, putih-putih yang kayak orang Arab punya, sampai ke kaki nggak kelihatan. Dia lewat di gue, set, ya kan? Dia lewat, jadi dia lewat swing begini. Jadi gue kan di sini berdiri, dia lewat begini, sing ke dalam. Udah nih, ya gue pikir kan biasalah mungkin orang ziarah. Iya gitu. Amin. Ya gue juga amin gitu kan. Nah gue ngomong sama berdua ini, Mongol ngeliatin orang bapak-bapak pakai baju putih, terus wangi. Nah si bapak itu bilang begini, ya udah kamu coba masuk ke dalam. Nah yuk, liatin ada siapa di dalam. Terus masuk. Gue masuk, adanya ibu-ibu yang lagi wirid. Lah yang gue lihat tadi laki. Nah laki ini siapa? Si bapak ini bilang begini, udah gak usah dipikirin, pulang aja ikut ke rumah papi. Nah beliau ini adalah orang yang punya rumah, dia punya pendopo, itu kayu jati utuh. Gede banget, dan kursinya itu kursi utuh. Pernah didudukin oleh salah satu keturunan dari Wali Songo. Yang Jawa Tengah, Jawa Timur. Kudus. Oh Kudus. Disuruh duduk di situ. Jadi ini dudukan begini. Ini yang kursi utama. Gua disuruh duduk di sini. Nah kursi ini pernah didudukan oleh Nah gua disuruh ikut duduk di situ. Ya kan? Bocor dong nama tuh. Iyalah. Gitu ya. Jadi gua duduk. Terus papi keluar dari dalam. Ini ada titipan dari Eyang Putih.
Mas Mongol disuruh bawa benda ini. Apa dengan tuh Manado dipanggil Mas? Dikasih lah gua meja buat baca Al-Quran. Oh, meja yang itu. Iya. Nah, Mongol dikasih tahu sama beliau bahwa meja ini adalah bekas dari papannya Masjid Agung Demak. Agung Demak. Jadi ya guys ya, nah, yang dimaksud Bang Mongol itu lekar guys, lekar untuk ukuran satu orang doang. Iya, nah ada di rumah sampai sekarang tuh mejanya. Jadi kapan diambil Bang? Tidak bisa. Nah, pertanyaan gue nih, yang sosok putih ini siapa? Waktu abang ceritain, abang ngebayangin tempatnya, abang bener-bener inget rasanya tempat itu gimana. Aromanya dingin, wangi banget, wanginya dingin di kakinya, terus ada tusuk-tusukan di ujung-ujung kuping juga waktu itu. Jadi kalau berdasarkan pengalaman gue selama ini jara-jara, saat kita sedang berdoa ada yang melintas, nah itu abang disambut dengan baik oleh siapapun yang ada di situ. Gue nggak bisa bilang bahwa beliau itu adalah yang kita kunjungi, tapi yang ada di situ menerima kehadiran abang. Gue kaget loh itu, sampai gue agak sedikit begitu. Yang tadinya kita lagi kusuk doa. Ya, dia cuma lewat samping abang, masuk ke dalam ruangan. Kan? Iya. Kawan gua pernah ke Kerawang, ada satu Syekh di Kerawang. Tahu. Dari gurunya di Jakarta, lu ke Kerawang Gi? Ke Syekh itu. Kapan? Secepatnya. Ya udah berangkat, dia pulang kerja dia langsung gas bang, ngantuk-ngantuk. Sambil sore mau ngapain? Udah pokoknya datang aja, nih sampein surat gua. Surat dilipat sama gurunya, sampein ke sono. Sampai di situ, keadaan tempat itu sepi banget bang. Juru kuncinya aja nggak ada. Karena udah ngantuk parah dan perintah gurunya jangan kemana-mana, harus langsung nyampe. Jadi dia masuk itu nggak ada orang, dia nyolong aja. Yang di dalam ketemu bapak-bapak tua. Ngapain lu kesini gitu? Bahasa Betawi lah gitu. Ini kong, saya suruh nyampein, ini emang guru saya. Pak guru ente siapa? Gitu. Ya udah diunjukin. Sini. Oh iya, pulangin. Bentar ya. Kalau gua balik lagi, baru boleh dibuka tuh surat. Udah ditinggal sebentar sama si bapak keluar, kayak ngambil wudhu kali pantasnya ya. Balik lagi si bapaknya, dibuka dong sama dia. Dibuka, ternyata itu kertas nggak ada tulisannya bang. Dan si bapak itu habis di situ dia bersila, bangun, di depannya itu makam, turun ke dalam. Ke dalam makam? Iya. Si bapak yang bersila tadi? Iya. Terus temen lu? Ya namanya orang udah kayak gitu, udah tinggal kayak orang bego. Tulisannya kagak ada. Yang tadi ditemuin orang satu, ya udah dia turun ke dalam, bener-bener masuk batu. Jadi pulang. Terus dia cerita ke gurunya? Iya. Udah disampaikan, udah. Ketemu enggak? Ketemu apa enggak ya? Pokoknya kayak gitu diceritain sama gurunya. Ya udah ketemu. Nah sekarang gue mau nanya ke sisi yang satunya lagi. Sisi yang sebelah sini nih. Ya. Pertanyaan gue adalah, apakah hubungannya satanik dengan pertumbalan itu ada korelasinya nggak? Korelasinya, kalau menurut gua dia mau berbendera satanik atau enggak, yang namanya pertumbalan itu adalah bukan di bendanya, tapi di keyakinan orang yang memberikannya. Itu buat apa? Dengan keyakinan seseorang untuk memberikan sesuatu persembahan kepada yang selain yang dia sembah seharusnya, itu udah merupakan sebuah ikatan yang gak resmi. Karena kalau dari sisi agama, di agama udah jelas nggak ada tumbalan. Nabi Muhammad nggak butuh tumbal. Nggak butuh tumbal. Nabi Muhammad adalah butuh keimanan kita kepada diri. Itulah yang diberikan saat kita memberikan persembahan kepada yang selain yang kita sembah. Itulah yang kita berikan sesungguhnya. Hakikatnya di situ bang. Tapi gue tanya sama lu nih. Di saat lu berkecimpung sampai hari ini dari usia 17, sekarang usia lu berapa? Udah 60 berapa? Belum nyampe 60 ya? 62 lah. 62. Kurang dikit. Ada nggak fase di saat lu tumbang gara-gara dihantam? Wah berkali-kali bang. Yang tadi gue ceritain itu yang sampai gue batuk darah lah, nggak maju makan, itu gue nggak tumbang. Gue inget banget di umur 25, gue tumbang parah. Sampai itu gue tergeletak di kamar, nggak bisa ngapa-ngapain.
Almarhumah nyokap masih ada. Gue udah teriak-teriak, udah nggak bisa teriak lagi. Akhirnya udah kita ke rumah sakit, ke IGD. Dibawalah gue ke IGD. And then baring, badan gue udah panas, udah kayak api. Suhu iya tinggi, cek darah segala macam. Terus setengah jam kemudian hasil negatif. Gue disuruh pulang karena nggak secara terdeteksi medis apa-apa. nggak ada apa-apa. Terus apa yang lo lakuin? Ya gue pulang. Oke. Gue pulang, sampai di rumah gue nggak tahu antara tidur atau enggak, ada satu kalimat yang gue dengar, lepasin semua. Lepasin semua. Lepasin semua. Udah. Terus itu doang yang gue dengar. Kalimat lepasin semua, ada yang lepas. Itu ada yang jatuh lilin. Lepasin semua. Terus di saat lu lepasin, gue merenung beberapa hari sambil badan kayak abis digebukin begitu, tapi cek medis gue bersih. Akhirnya dari situlah gue paham kalau gue tuh nggak boleh pakai yang namanya jimat. Sampai batasan waktu tertentu. Karena dari situ gue ngerti kalau lu tuh gak usah pakai ginian. Tuh sebenarnya diomelin. Punya boleh, lu seneng boleh, lu bikin boleh. Tapi nggak boleh. Tapi lu pakai kayak orang-orang, nggak boleh, nggak pantas. Nah sekarang gua udah kondisi begitu berarti, nah dalam hidup lu sebagai seorang paranormal, lu pernah nggak ketemu orang-orang yang mengikat sebuah perjanjian dengan dunia kegelapan? Banyak bang. Nah ya mereka mintanya lu menjadi salah satu pembuat perjanjian itu atau lu mendampingi? Kebetulan gua hanya berteman. Karena untuk ikut kegiatan itu riskan banget. Nah, berarti lu hanya mendampingi, nggak mau ikut nggak ikut menandatangani? Nggak ikut. Nah, orang yang minta perjanjian dengan satanik itu minta apa? Pingin kaya atau standar bang? Sebagian besar mereka minta ganteng. Las itu adalah permintaan yang paling diminatin di dunia supernatural. Nah, kalau ganteng kan tinggal operasi. Ngapain minta sama setan? Karena kalau operasi itu kita cuma membuat wajah itu menjadi sebuah sosok yang disukai oleh segelintir orang. Tapi kalau dengan hal tersebut, selama di orang dia akan senang. Nah, kalau dia mau lingkat perjanjian untuk itu, jadi dia berharap dicintai oleh semua orang, baik di. Tapi kan tetap ada antinya, bahwa dia minta untuk semua orang disukai oleh semua orang. Tetap akan ada pengecualian dalam dunia ini, bang. Dalam dunia ini akan selalu ada pengecualian. Oke. Lu pernah ngelakuin ritual satanik nggak? Pernah dong. Ritual apa yang lu pernah lakuin? Karena rasa penasaran gua di zaman gua remaja itu, gua sampai menggambar sigil. Lu bisa gambar sigil? Terus gua nyalakan lilinnya. Overingnya itu mangkuk perak, pisau, dan darah. Oke. Abang udah tahu dong siapa? Iya, udah. Oke. Terus setelah itu lu bacain? Gua baca dong. Oke. Baca. Lu masih membaca atau lu udah ada di hafal? Sebenarnya gua gampang hafalin kayak gitu bang. Oke. Karena kan cuman pendek. Tapi tetap gua baca. Oke. And then gua baca dalam keadaan itu sore, cerah. Karena kan perintahnya itu sebelum matahari terbenam. Oke. Sampai matahari sudah turun. Oke. Gua baca dalam keadaan cerah, sendirian. Gua berusaha menjauh dong, karena ketahuan orang lain gua bikin gituan. Dihakimi masa gua. Oke. Terus? Langit berubah bang. Langit biru cerah. Itu berubah jadi dark. Berubah jadi hitam. And then? Gila, kayak kungfu Hustle bang. Wow, gila. Yang pas sudah mau nendang bola ya. Iya. Wow. Namanya gua jiwa remaja tuh. Gua ngeliat, itu gua baca, angin udah nggak beres. Langit jadi hitam. Lu tetap lanjutin? Dalam hati gua, anjing ini keren banget. Lu lanjutin gak? Lanjut lah. Terus apa yang terjadi dengan itu? Lanjut, abis itu yang gue ingat beberapa hari ke depan itu perasaan gue berubah. Oke. Berubahnya dalam kondisi lu makin peka atau bagaimana? Untungnya makin kacau karena indera perasa gue berantakan. Oke. Sense of sleeping gue jadi kacau. Berhari-hari 5 hari seminggu tuh gue nggak tidur tetap oke. Ya udah hampir 15 tahunan lalu lah. Udah nggak pernah lagi mencoba? Kalau mencoba enggak, tapi membaca dan mencari tahu lebih dalam itu gua akan masih nyari. Oh ya udah. Horor itu lucu sebenarnya. Ya iyalah, banyak kejadian nyata di dunia horor yang bikin kita ketawa. Tapi ada spooky nice to meet you-nya. Spooky jelas. Nah ini kita hari ini tuh
pingin ngebahas sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Ngebahas apa aja yang akan terjadi di 2023. Langsung dengan biang keroknya. Biang keroknya. Langsung dengan Didit. Jadi beberapa bulan terakhir gue sering bikin story di IG gue itu. Hati-hati, alam lagi nggak baik-baik saja. Awas ada gunung mau batu. Ya itu rata-rata intervalnya 2 mingguan. Oke. Kenapa kok bisa gue dapat informasi kayak gitu? Kadang kan gue senengnya tuh kalau malam gue duduk bang, stargazer lah ya kalau kata anak-anak zaman sekarang. Kadang di perenungan malam itu gue dapat sebuah kalimat, kadang ada yang datang bicara. Jadi yang gue dapatkan walaupun itu cuma sebatas petunjuk doang, nggak presisi. Ya kalau memang harus disampaikan, gue sampaikan. Apa yang pengen lo sampaikan sekarang? Untuk 2023, ini kayaknya gue udah terlanjur lama di Indonesia. Jadi di Indonesia di 2023 kalian harus menajamkan telinga dan mata kalian. Tapi bukan hanya kalian pandang dan kalian anggap itu sebuah informasi. Karena akan banyak informasi yang simpang siur di 2023. 1. Gunakanlah nalar kalian sebelum berita yang kalian lihat itu kalian gunakan untuk sebuah hal yang kalian anggap informasi. Oke. Pertama, berita simpang siur. Hati-hati banget, apalagi hubungannya sama yang ideologi bang. Dan sara. Hati-hati banget tentang pemberitaan. Ada kabar duka yang lumayan ramai tingkat nasional. Public figure lah ya. Gua laki. Bukan ya, Bang? Laki tapi nggak pakai anting. Abang lolos, Bang. Oh, alhamdulillah. Jadi kalau laki-laki yang public figure yang mau lolos 2023 sehat-sehat bikin lanting. Yang ketiga, akhir tahun ini udah mulai ada tanda-tandanya banyak banget gunung berapi. Awal tahun. Jangan pernah mengalihkan pandangan kalian terutama yang ada di sekitar gunung berapi. Waspada, kalau udah ada alarm, jangan lagi mikirin hajatan. Turun. Itu awal tahun masih bang. Pertengahan menuju akhir tahun itu ada salah satu public figure di Indonesia yang akan rame beritanya karena aib. Malu doang. Dia tidak melakukan kejahatan tapi ya katakanlah itu aib lah. Untuk nama seperti yang biasa kita nggak bisa bongkar nama ya bang. Mudah-mudahan aja semua yang jelek-jelek, semua yang tidak menyenangkan itu saya salah mendengarnya. Jadi sebuah kabar baik ya bang. Kalau bicara tarot, abang kan udah punya jam terbang yang lumayan untuk tarot. Jadi gini bang, abang udah tahu banyak tentang jenis ini. Sekarang Rick gua akan berikan beberapa kartu dari sini, gua ambil secara acak. Banyak yang udah beritain 2023 itu banyak resesi lah dan lain-lain ya bang ya. Kesulitan atau pandemi lanjutan. Gue bisa bilang bahwa hal tersebut adalah tidak benar. Nggak ada itu resesi dan sejenisnya atau kemunduran ekonomi atau ketakutan yang kalian nonton di berita internasional. Remember, itu berita internasional. Ramalan pun ramalan internasional. Even itu adalah peramal di era Majapahit. Jangan terlalu culas coy, Majapahit itu luasnya se-ASEAN, bukan Indonesia doang. Bisnis 2023 itu untuk orang-orang bisnis itu akan lebih bagus kalau kalian pandai-pandai melihat peluang dan lawan kalian. Untuk para penggemar dunia hiburan akan banyak hal-hal lucu, tapi terus terang itu tidak mendidik. Jadi cukup nikmati aja, jangan berusaha dipikirkan. Dan para pemimpin harus lebih berhati-hati. Ya, sampai situ nggak boleh lagi diterusin bang. Gimana bang? Lanjut. Ya udah cukup, nggak boleh sampai situ disuruh stop. Ini? Ya itu. Oh disuruh diam. Iya, para pemimpin harus lebih nganu lah pokoknya. Ngono yo ngono, tapi nek ngono aja ngono. Oke, ngerti. Jadi kondisi ekonomi
2023 nggak terlalu mengkhawatirkan. Tidak mengkhawatirkan, tidak seburuk tahun-tahun yang sudah Pemberitaan. lalu dan pemberitaan itu. Oke, terus tentang dunia hiburan Akan banyak hiburan yang sebenarnya nggak berfaedah, mendidik. tidak mendidik, mendidik. tapi cukup nikmati saja karena sekali lagi itu adalah hiburan. Gue jadi nggak enak. Ngapa bang? Lah gue kan juga komedian. Bang, Gimana ya? gini bang, yang dimaksud dunia hiburan tidak mendidik itu yang sesuatu yang tidak ada isinya, tapi penonton suka. Oke. Which mean itu tidak akan pernah bertahan lama, tidak akan pernah bertahan lama. Which win ya? Which mean, Which mean. even though, Oh gila selatan banget padahal nggak Bekasi loh. enggak coy, di Bekasi itu bahasa sehari-hari bang. Oke, berarti baru yang terakhir adalah para pemimpin. Para pemimpin untuk selalu tolonglah selalu kalian perhatikan anak buahnya. Rakyat. Kontrol sosial itu memang perlu tapi jangan kelewatan. Tuh kan kebablasan deh tuh. Oke. Intinya kontrol sosial jangan kelewatan. Oke. Ada lagi yang mau dibacain? Karena imbasnya kalau kontrol sosial sudah melewati batas, Mm-mm. yang ada Overlap. yang sudah diikat itu begitu lepas, Vaya con Dios my baby. vaya con Dios, vaya con diablos. Jadi itu ya guys. Kita nggak bisa bicara terlalu detail karena kalau terlalu detail pulang dari sini Roni Emmanuel dapat undangan. Kalah, gue paling pulang dari sini nonton. Jadi tetap kondisi ekonomi is everything, selama lu kerja everything good ya. Everything good, selama lu berusaha itu nggak akan pernah jadi masalah. Yang jadi masalah kalau lu cuma tidur doang. Ini berlaku untuk Indonesia only atau untuk universal? Indonesia only. Jadi buat orang-orang, buat warga masyarakat Indonesia yang nonton konten ini, jadi ingat baik-baik bahwa ekonomi fine-fine aja. Tutup mata kalian tentang berita-berita itu. Iya, jadi berita-berita hoax yang muncul jangan terlalu dipercaya, tetapi tetap penuh dengan kewaspadaan. Iya, waspada itu perlu. Tapi kalau Oke. kalian terbawa berita itu akan merusak mindset kalian dari dalam. Kalau ada hiburan, anggap aja itu hanya sebuah hiburan, tidak harus diambil sisi positif. Karena itu hanya sebuah hiburan. Sebuah hiburan. Buat para pemimpin kembali lagi harus tetap aware dengan Kontrol sosial. ya masyarakat, pemiliknya, Iya. ya kan? Terus terang. Sama yang tadi sebelum gua open ini bang, public figure yang akan meramaikan kancah berita di Indonesia akan ada berita memalukan banget. Seorang selebriti. Public figure lah. Oh, seniman lah. Jadi gua nggak bisa bilang selebriti karena selebriti kan orang yang suka melakukan selebrasi, baik dia itu seorang pekerja seni atau bukan. Oke, baiklah kalau begitu. Jadi buat teman-teman semuanya, teman-teman Opera Squad mungkin hal yang harus Mongol ingatkan dengan Bang Didit adalah kita tetap kembali lagi tawakal diri kita kepada Tuhan. Iya. Kita kembali lagi kita tetap kepada Allah. Kita tetap kembali lagi kepada orang tua. Jadi nggak boleh terlalu khawatir secara berlebihan, nggak boleh terlalu lebay secara membabi Wah, buta. itu merusak bang. Apalagi panik buying itu udah bener-bener salah. Nah, jadi nggak usah terlalu khawatir. Kalau seandainya memang ada yang terjadi, tetap kita pasti yakin dengan Tuhan tuh pasti akan menolong. Dan buat teman-teman Opera Squad yang suka nonton Kalapuna, mungkin punya cerita lucu atau mungkin punya cerita yang bukan lucu sih, cerita yang mengarah-arah ke horor-horor sedikit-sedikit nice to meet you itu, langsung aja di DM di @opera_entertainment atau langsung hubungi juga bisa lewat IG-nya Kak Mongol, karena Kak Mongol juga IG-nya Kak Mongol yang megang, jadi setiap apapun Kak Mongol akan balas. Dan jangan lupa di subscribe, like, share, komen. Opera Entertainment itu belum 1M guys. Terus? Jadi share lah. Ya kan itu tadi ya kan, Iya. subscribe, like, share, and then lonceng. Jadi ketemu lagi di konten selanjutnya. Bye bye. Bye bye. Swadika. Swadika. Swadika.